Cara simple membuat tungku portable dari kaleng bekas. Sebelum itu, thanks udah mampir di channel gua. Kali ini kita akan melihat proses pembuatan tungku portable yang simple, mudah, dan gampang. Mungkin di sini banyak orang yang senang dengan aktivitas camping atau sekedar mencari ketenangan di alam liar, tapi rasanya belum lengkap kalau kita tidak bisa sambil memasak sesuatu untuk kita santap. Saat kita berada di alam, biasanya kita membutuhkan peralatan yang memadai. Nah, pada video ini kita akan membuat tungku portable yang bisa kita bawa-bawa yang tidak memakan tempat, yang pasti akan membuat aktivitas petualangan kalian lebih seru, nyaman, tenang, dan aman. Lebay banget ya. Mari kita lanjut ke prosesnya. Pertama, siapkan kaleng bekas, kawat gantungan baju, semen, dan juga peralatan lainnya seperti pisau. Dan kita lanjut ke proses caranya. Pertama, potong kawat sesuai ukuran, dan ukuran ini menyesuaikan dengan keinginan kalian saja. Setelah itu, buang lapisan plastik yang menyelimuti kawat dengan cara mengiris dengan pisau lapisan plastik tersebut. Setelah itu, bengkokkan kawat dan buat bengkokan juga pada ujung-ujung kawat, seperti kail. Yang kedua, buatlah lubang kecil pada atas samping kaleng untuk membuat pegangan kawat pada kaleng. Di sini kita membuat dua lubang kecil di bagian kiri dan kanan kaleng. Setelah itu melakukan pengukuran di bagian samping kaleng untuk membuat lubang besar agar bisa memasukkan satu kaleng yang lebih kecil. Setelah diukur secara presisi, kita melakukan pelubangan dengan menggunakan pisau yang telah kita siapkan. Lalu rapihkan bagian sisi pada lubang. Setelah sisi lubang sudah rapih, kita coba masukkan kaleng yang berukuran lebih kecil tersebut. Selanjutnya kita juga akan melubangi kaleng yang kedua sama persis seperti kaleng yang pertama. Dan dikarenakan kaleng untuk bagian samping ini kepanjangan, kita akan sedikit melakukan pemotongan menggunakan gunting untuk menyesuaikan ukurannya. Langkah selanjutnya kita siapkan kaleng tipis seperti kaleng minuman soda atau yang lainnya. Lalu potong bagian sisinya membentuk persegi panjang. Gunakan gunting khusus logam atau cutter. Dan pastikan hati-hati ya karena bagian tepinya masih cukup tajam. Setelah dipotong kita lanjut ke proses pelurusan. Gunakan setrika panas untuk mengpres permukaan kaleng agar lebih rata dan tidak melengkung. Bagian ini cukup penting supaya hasil akhirnya lebih rapih dan mudah ketika dibentuk. Nah, sekarang kita ukur bagian diameter dalam kaleng dan ukur juga panjang bagian dalamnya. Ukuran ini akan jadi acuan utama kita saat menggambar pola di atas plat kaleng. Tapi jangan bikin ukurannya terlalu pas banget ya, jangan ngepres lah istilahnya. Kasih sedikit lebih panjang dan lebarnya juga. Fungsinya biar nanti sebagai area tambahan untuk mengaitkan kawat dengan kaleng. Dan untuk sisinya kita lipat sedikit ke dalam. Tujuannya biar tidak tajam saat disentuh dan bikin plat kaleng terlihat lebih kokoh. Selanjutnya kita pasang plat kaleng ke as kawat yang ukurannya telah disesuaikan. Oh iya, untuk as kawatnya 2 batang ya, atas dan bawah. Lalu gulung perlahan mengikuti diameter kawatnya sampai membentuk silinder. Selanjutnya buat lubang di bagian atas dan bawah kaleng. Ukurannya kurang lebih sebesar diameter kawat juga. Nanti kan kita akan memasukkan as kawatnya. Nah, jadi harus pas.
Sekarang kita masuk ke bagian rangka atau pembuatan penopang atas. Siapkan 4 batang kawat, panjangnya harus melebihi tinggi kaleng. Lalu bengkokkan sedikit ujung atasnya membentuk sudut siku. Kawat-kawat ini nantinya akan menjadi kerangka utama untuk menopang alat masak seperti panci dan wajan ya. Kalau nggak ada penopangnya nanti ya gimana gitu kan. Sekarang kita masuk ke proses berikutnya. Di sini kita siapkan 4 batang kawat yang ukurannya lebih panjang dari panjang kaleng yang sudah dibengkokkan membentuk siku. Siapkan juga tali kawat atau yang biasa disebut dengan benrat. Siapkan juga dempul. Kalau yang nggak ada dempul, kita juga bisa menggunakan semen atau sejenisnya. Intinya bahan yang bisa tahan panas. Proses perakitan kawat kita akan menggunakan tali kawat yang sudah kita siapkan. Potong tali kawat panjangnya sekitar 5 cm. Setelah itu kita sedikit melubangi kaleng dengan 2 titik lubang menggunakan paku kecil atau semacamnya. Yang punya boran bisa menggunakan bor. Setelah itu kita mulai mengaitkan kawat batang siku dengan kaleng dan kita akan mengikatnya menggunakan tali kawat. Dan putar tali kawat menggunakan tang untuk mengencangkan ikatannya. Lakukan cara tersebut sampai semua batang kawat terpasang. Setelah 4 batang kawat siku terpasang pada kaleng, kita masukkan kaleng yang kedua ke bagian dalam kaleng pertama. Sebelum itu kita beri dempul di bagian permukaan bawah kaleng, baru kita memasukkannya. Dan lanjut mengisi dempul ke bagian area atau ruang yang masih kosong. Pemberian dempul cuma untuk bagian space antara kaleng 1 dan 2 sebagai area dinding atau isian dinding tungku. Setelah semua terisi dengan rata, kita diamkan sampai kering. Nah, kalau sudah kering, tungku portable siap digunakan untuk aktivitas camping, traveling, atau petualangan lainnya. Asal jangan dipakai buat acara hajatan ya. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa di next video.